Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Ali. Pada kesempatan kali ini, saya Anand Muhammad Reza dengan NIM 2351 5030111029, Prodi Teknik Komputer Angkatan 23, izin mempresentasikan tugas ketiga, yakni adalah mengenai UU PDP dan juga WorldCoin. Baik, jadi untuk 5 pasal utama dasar proses dan keamanan data pribadi yang saya pilih adalah pasal 5, 15, 16, 20, dan 35. Untuk pasal 5 intinya itu mengenai hak subjek data pribadi, lalu 15 itu adalah pengecualian dari hak, hak subjek tersebut. Lalu untuk yang ke-16 itu merupakan bagaimana pemrosesan dan prinsip data pribadi. Untuk yang ke-20 itu dasar pemrosesan dan yang ke-35 itu bagaimana kita bisa melindungi data pribadi. Yang pertama ada pasal 5. Jadi untuk pasal 5 ini intinya itu adalah transparansi kepada eh, pihak yang kita ambil data pribadinya seperti itu ya. Lalu untuk pasal 15 ini mengenai hal-hal yang dikecualikan. Jadi semisal data pribadi tersebut ingin dibutuhkan oleh negara, maka kita harus bisa menjelaskan dan itu harus kita lakukan seperti itu ya. Untuk pasal 16 ini meliputi apa saja pemrosesan data pribadi itu dan eh, bagaimana prinsip-prinsip dalam pemrosesan data pribadi. Soalnya untuk pasal 20 itu mengenai dasar pemrosesan data pribadi. Contohnya itu adalah mungkin apabila kita ingin memproses data pribadi, maka harus ada persetujuan dengan orang yang ingin kita ambil data pribadinya seperti itu ya. Lalu pemrosesannya dijelaskan pada ayat 2. Untuk ayat 35 ini intinya itu adalah bahwa kita sebagai pengendali itu harus bisa atau wajib menjaga keamanan data pribadi klien yang kita ambil. Selanjutnya adalah peran data controller dan data processor. Jadi, pengendali data itu adalah orang yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan data pribadi, sementara orang atau prosesor itu adalah orang yang melakukan pemrosesan atas em, instruksi dari pengendali seperti itu ya. Dan ini itu berdasarkan dari pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 UU PDP. Selanjutnya, bagaimana study case UU PDP. Jadi, semisal saya menjadi pengelola Universitas Brawijaya, kita kan memiliki SIAM dan ini tuh menyimpan data pribadi masyarakat mahasiswa seperti nama, NIK, alamat, email, nilai SKS, data presensi dan pembayaran kuliah. Jadi jika saya sebagai pengelola maka saya akan mengikuti atau berbasis dengan dari 5 pasal utama. Jadi yang pertama adalah pasal 5 hak subjek. Jadi saya akan membuat privacy notice atau memastikan bahwa mahasiswa itu mengetahui tujuan dari pemrosesan. Lalu ada pasal 15 yang mana pengecualian. Jadi semisal data pribadi mahasiswa itu ingin diambil negara, maka saya harus mengizinkannya dan juga mengikuti dari pasal 5 tadi transparansi. Jadi saya juga harus menginformasikan kepada mahasiswa seperti itu ya, kecuali jika negara tidak mengizinkan atau negara memiliki agenda tersendiri. Oke, selanjutnya adalah pasal 16 prinsip dan pemrosesan. Jadi saya memastikan bahwa data pribadi itu hanya digunakan untuk keperluan saja. Jadi ini itu intinya seperti data minimization yang saya jelaskan di tugas kedua. Selanjutnya untuk pasal ke-20 dasar pemrosesan. Jadi intinya harus ada legal basisnya jika saya ingin mengambil data pribadi. Misal para mahasiswa dan orang tua harus mengikuti atau menandatangani suatu formulir yang mana itu merupakan bentuk kekebijakan atau mmm, apa ya namanya, bisa dikatakan persetujuan antara pengendali saya, antara pengelola dan juga pihak yang ingin kita ambil datanya. Dan terakhir adalah keamanan data pasal 35 yang mana saya harus memastikan bahwa data pribadi itu harus aman. Oke, selanjutnya adalah World ID dan WorldCoin. Jadi World ID dan WorldCoin itu adalah produk dari perusahaan yang namanya World. Jadi World ID itu merupakan sebuah identitas eee, di digital yang mana itu identitas ini tuh membuktikan kita itu manusia. Kenapa bisa? Karena satu manusia itu hanya bisa membuat satu World ID dan manusia itu bisa membuat World ID dengan mmm, men-scan retina mereka dengan ya. Selanjutnya ada WorldCoin. Jadi setelah kita atau seorang pribadi itu men-scan retina kita dan mendaftarkan World ID, maka kita berhak mendapatkan suatu token digital bernama WorldCoin. Jadi WorldCoin ini intinya itu sama seperti cryptocurrency lainnya. Jadi WorldCoin itu bisa kita tukar dengan barang-barang atau intinya memiliki nilai seperti ya, seperti harta benda digital. Untuk sekarang yang saya lihat itu harganya sekitar $0,63 untuk WorldCoin atau WLD ini. Selanjutnya adalah kasus di Indonesia. Jadi bagaimana kontroversi World ini di Indonesia. Jadi intinya World itu datang ke Indonesia untuk promosikan produknya seperti itu ya. Lalu ternyata diketahui bahwa World ini dia em, bermitra dengan perusahaan yang tidak mengikuti standar PSE. Saya lupa kepanjangannya apa. Intinya PSE itu merupakan salah satu regulasi.
dan dia juga tidak punya TDPSE. Nah, ternyata setelah dicari tahu ternyata, Worldcoin ini tuh atau ya Worldcoin ini tuh, dia itu menggunakan PD eee, TB TDPSE perusahaan lain dan dari sini tuh muncul dugaan bahwa, mereka itu mungkin tidak memenuhi regulasi, seperti itu ya. Dan bagaimana kontroversinya? Jadi yang pertama kontroversinya data biometrik itu kan merupakan sensitif, apabila salah satu orang dapat satu orang kebocoran data iris mereka kan, maka kan, akan selanjutnya, apa ya, dampaknya tuh panjang seperti itu ya, kan kita hanya punya satu mata, kita kan tidak bisa ganti mata, seperti itu kan. Selanjutnya adalah imbalan uang. Jadi imbalan uang atau insentif itu bisa dikatakan atau bisa muncul dugaan eksploitasi manusia seperti itu ya. Jadi dengan iming-iming uang, kita menyuruh orang untuk melakukan apa yang kita mau, seperti itu. Lalu untuk analis keamanan informasi, jadi yang pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi, iris mata itu bersifat unik tiap manusia dan tidak bisa diganti. Dan ini juga sebenarnya salah satu alasan kenapa World itu menggunakan iris mata dalam mendaftarkan World ID. Selanjutnya, muncul risiko kebocoran data dan penyalahgunaan data. Jadi ini tuh sangat berbahaya sekali ya. Jadi semisal, data iris kita bocor, terus, ternyata World ID kita itu digunakan untuk penyalahgunaan seperti misal CIA ingin CIA ingin apa ya, membuat orang lain itu sebagai, penjahat seperti itu ya. Misal kita ini dituduh penjahat padahal kita ini tidak melakukan kejahatan dan ternyata buktinya itu dari World ID, dari, profil yang udah kita buat dengan iris mata kita. Nah, itu kan berbahaya sekali. Selanjutnya, sebenarnya itu bisa diterapkan jika memenuhi regulasi dan PSE. Jadi apakah ini bisa diterapkan? Jadi, sebenarnya bisa. Jadi saya rasa bisa, cuman ya begitu harus ketat dan regulasi mengikuti regulasi dan PSE, dan tentu saja pihak pemerintah itu juga harus berperan atau memiliki kontrol dalam, mmm, pengambilan biometrik ini ya, apabila ada entitas asing, seperti itu ya. Ini adalah analisis etika dan hukum. Jadi sebenarnya boleh saja jika sesuai dengan regulasi yakni UU PDP dan lain-lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu untuk pasalnya saya mengambil pasal 20, 5, dan 16. Untuk pasal 20, jadi pemrosesan itu harus berdasar persetujuan yang sah atau dasar hukum lain. Untuk pasal 5 itu pengguna itu mendapatkan transparansi dan pasal 16 itu pemrosesan harus sesuai prinsip yang sudah ditetapkan dalam PDP. Lalu yang terakhir, apakah, mmm ini tuh adil dan transparan ya. Jadi sebenarnya itu tidak, karena sudah ada di UPDP sudah ada aturannya sekian sekian sekian, tetapi ini tuh berpotensi iya jika, orang yang mendaftar tuh mereka tuh bodo amatan atau istilahnya mereka tuh tidak peduli, kurang was-was, kurang kritis seperti itu ya, dan asal mendaftar karena uang. Mereka tidak tahu bahwa biometrik itu berbahaya dan lain-lain, maka, itu sebenarnya masalah mereka sendiri, tapi ini tuh menimbulkan ketidakadilan seperti itu ya, dan ini tuh juga kurang transparansi, kan mereka tidak tahu seperti itu ya. Selanjutnya untuk opini dan rekomendasi, jadi Indonesia itu sebenarnya tidak harus melarang pengumpulan data biometrik, tetapi oleh entitas asing, tetapi tentu harus dibatasi dengan sangat ketat dan Indonesia atau pemerintah perlu melakukan pengendalian juga di situ ya. Maksudnya sebagai person in charge dalam pengumpulan itu dan juga data-datanya Indonesia juga harus mengumpulkan atau memiliki seperti itu ya. Pokoknya itu harus transparan dan jelas lah intinya. Lalu untuk rekomendasi pemerintah, mmm, itu adalah perketat aturan, wajib audit dan larang jika ada risiko besar terhadap privasi, karena pemerintah ini bisa dikatakan pihak yang sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya seperti itu ya. Lalu ada rekomendasi perusahaan entitas asing, yang pertama itu harus memenuhi regulasi jangan seperti yang World ID kemarin, lalu harus transparan dan juga tidak berbasis insentif, Kak. Kalau bisa sih tidak berbasis insentif ya, jadi, mmm secara bebas saja seperti itu ya, jangan membuat orang ngiming-ngimingi uang seperti itu. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi kepada masyarakat. Kita tuh harus kritis memahami resiko data biometrik dan juga memastikan bahwa entitas asing yang kita ingin mendaftar itu, telah mengikuti regulasi. Jadi jangan asal daftar seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih untuk kesempatannya dan, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.